Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Bu Adriana, ini mengenai realisasi pembebasan WNI ataupun untuk mencegah kejadian ini berulang. Ini kan ada berbagai kerjasama pihak seperti itu kan. Tapi ada pemerintah dan juga ada perusahaan dari kapal itu sendiri. Ini Anda menilai bagaimana sih sebetulnya peran dari perusahaan kapal sendiri untuk melindungi ABK-nya, untuk kemudian menghindari yang memang jalur-jalur yang rawan terhadap pembajakan seperti itu? Ya, ini juga menjadi tanggung jawab perusahaan tentunya yang mempekerjakan orang-orang di kapal itu gitu. Sejauh mana koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah untuk membebaskan ini, ya itu yang harus juga dilihat gitu. Nah, saya pikir jalur pelayaran di wilayah itu memang sebenarnya cukup rawan ya. Artinya seharusnya kan ini sudah bisa diantisipasi lama gitu. Yang aman, karena kelompok Abu Sayyaf ini memang beroperasi di daerah tersebut seperti itu ya. Kelompok Abu Sayyaf kan banyak ya, ada sekitar 11-12 kelompok. Mereka kan punya wilayahnya masing-masing. Mereka tahu persis di kawasan itu seperti apa, siapa yang melalui jalur itu, kemudian cuacanya seperti apa, mereka harus apa kalau ada. Jadi mereka sudah paham mengetahui persis bagaimana keadaan. Nah, ketika kapal itu lewat dengan misalnya jalur lautnya cukup sempit dengan kecepatan kapal yang tidak terlalu tinggi, dengan mudah mereka bisa naik ke kapal dan melakukan perompakan itu gitu. Nah, harusnya ini menjadi pertanyaan juga gitu. Kenapa muncul lagi kasus ini? Sebelum-sebelumnya kan tidak pernah ada, tiba-tiba muncul beberapa waktu ini. Jadi menurut saya operasi intelijennya seperti apa? Kenapa terjadi seperti ini? Nah, untuk jangka panjang menurut saya memang perlu maritime intelligence ini ditingkatkan, naval diplomacy negara-negara itu juga dikuatkan gitu, supaya ini tidak terjadi lagi ke depannya gitu. Karena kalau terus-menerus seperti ini ya pertama, kenapa kita lagi yang menjadi korban dan sebagainya, tapi artinya memang ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak baik di kawasan ini gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, tadi saya sampaikan ini aspeknya memang banyak. Jadi sumber persoalannya memang harus diselesaikan. Patroli bersama itu bukan hanya di laut, tapi sumber masalah itu juga harus diselesaikan. Nah, ini kembali memang sepenuhnya adalah otoritas pemerintah Filipina untuk menyelesaikan persoalan Abu Sayyaf ini gitu. Kita kan kena imbasnya jadi seperti ini. Dan perusahaan juga sekali lagi memang menurut saya harus juga bertanggung jawab untuk bagaimana pembebasan ini bisa segera dilakukan. Oke, Bu Adriana, dengan adanya pertemuan trilateral di Nusa Dua Bali kemarin yang kemudian membahas ataupun telah menyepakati beberapa poin, Anda menilai realisasinya apakah mungkin dilakukan untuk bisa mengantisipasi adanya kasus penyanderaan yang lain, atau ini tergantung juga kembali pada komitmen masing-masing negara, Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina? Ya, menurut saya pilihannya hari ini yang paling cepat dulu menyelamatkan para sandera. Dan tadi juga saya sudah sampaikan, kerjasama tiga negara mengatasi persoalan keselamatan laut di kawasan itu untuk jangka panjang sebaiknya, tidak hanya reaktif seperti ini gitu. Karena itu banyak hal yang harus diperbaiki pastinya. Karena juga koordinasi juga tidak mudah ya. Jadi walaupun prinsip patroli bersama yang sudah disepakati, kemudian koordinasinya bagaimana membangun sistem untuk bersama bisa mengatasi persoalan itu ke depannya. Jadi banyak sih hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan. Ya, kita harapkan pemerintah memiliki strategi jangka pendek untuk menyelamatkan para sandera dan jangka panjang untuk mencegah kasus penyanderaan terulang. Baik, Ibu Adriana, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi. Selamat pagi.